Polisi menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Total, saudara, ada 8 orang tersangka yang sudah ditangkap polisi. Polisi mengejar tersangka otak penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Get up! Get up! Borgol. Aksi pelarian tersangka terhenti setelah mobil tersangka dihentikan polisi dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dalam penangkapan, polisi menangkap 3 orang. Polisi kembali menangkap 1 orang tersangka lainnya di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dan untuk menyelidiki motif dan juga peran dari masing-masing, ke-4 orang tersangka ini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Tahan di belakang. Hei, turun coba. Dan melalui rilis tertulis, saudara, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim bilang 4 pelaku ini berinisial C, kemudian ada DH, YJ dan juga AA. 3 pelaku berinisial DH, YJ dan AA ditangkap pada tanggal 23 Agustus pukul 20:15 waktu Indonesia bagian Barat di daerah Solo, Jawa Tengah. Sedangkan untuk pelaku C, saudara, ini ditangkap di daerah Pik, Jakarta Utara pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 24 Agustus 2025. Dan saat ini ke-4 pelaku sedang dilakukan pendalaman secara intensif. Penculikan terhadap Ilham Pradipta pada 20 Agustus lalu terekam CCTV di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tidak bernyawa di Bekasi, Jawa Barat keesokan harinya. Hingga kini polisi masih berupaya mengungkap motif pembunuhan Ilham. Saudara, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan juga pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta ditangkap. Ke-4 pelaku, saudara, ditangkap di 2 lokasi berbeda di Solo dan Jakarta. Di depan tuh, Teng. Pepet tuh, Teng. Pepet depan. Hah? Aksi kejar-kejaran antara polisi dan para pelaku ini terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Aksi pelarian pelaku terhenti setelah mobil pelaku dihentikan petugas kepolisian dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Get up! Dalam penangkapan ini, saudara, 3 pelaku berinisial DJ, YH, dan AA berhasil ditangkap. Tak butuh waktu lama, polisi kembali menangkap 1 pelaku lainnya berinisial C di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Untuk menyelidiki motif dan juga peran para pelaku, kini polisi ataupun para pelaku ini, saudara, dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Hah? Iya, udah pepet. Pada 20 Agustus, korban Ilham Pradipta terekam CCTV diculik di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Jenazah korban ditemukan keesokan harinya di Bekasi, Jawa Barat. Tak berapa lama, 4 pelaku penculikan ditangkap polisi. 3 pelaku ditangkap polisi di Johar Baru, sementara 1 pelaku lainnya dibekuk di Bandara Labuan Bajo sesaat mendarat. Hingga kini, saudara, polisi masih berupaya mengungkap motif dari para pelaku. Temuan jasad seorang pria tanpa identitas di kawasan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 21 Agustus lalu menguak fakta keberadaan seorang kepala cabang pembantu sebuah bank BUMN yang diculik sehari sebelumnya. Korban ditemukan dengan sejumlah luka di tubuhnya. Penculikan Muhammad Ilham Pradipta terjadi di area parkir toko swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada tanggal 20 Agustus 2025. Dari rekaman CCTV terlihat, kawanan penculik sengaja memarkir mobil minibus di dekat mobil korban. Korban yang bermaksud masuk ke dalam mobilnya
tiba-tiba dihadang oleh para pelaku dan didorong secara paksa ke dalam sebuah mobil berwarna putih. Seorang rekan korban sempat mencoba mencegah, namun mobil melaju kencang. Korban kemudian ditemukan tewas, dan dari hasil otopsi terhadap jasad korban di Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati ditemukan adanya tanda kekerasan benda tumpul yang menyebabkan korban sulit bernafas. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Ada tulang leher dan dada yang menyebabkan dia kesulitan bernapas. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau pukulan? Benda tumpul. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Muhammad Ilham Pradipta langsung dibawa ke Pemakaman Umum Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat pada Kamis malam. Para pelayat yang sebagian besar merupakan rekan-rekan korban ikut mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Sementara istri korban meminta agar polisi bisa segera menangkap pelaku utama penculikan dan pembunuhan suaminya ini. Temannya juga kasih penilaian, suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik, kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Polisi pun kini telah menangkap 4 pelaku penculikan yang berujung kematian Muhammad Ilham Pradipta. 3 pelaku ditangkap di Jakarta, sementara 1 orang dibekuk saat baru tiba di Nusa Tenggara Timur untuk melarikan diri. Usai ditangkap, para pelaku langsung diperiksa untuk mendalami peran mereka dalam kasus ini. Dalam program Kompas Petang, Kabarreskrim periode 2008 hingga 2009, Susno Duaji menilai penyidik masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menangkap dalang penculikan dan pembunuhan terhadap seorang kepala cabang pembantu sebuah bank BUMN itu. Masalah motifnya ya, motifnya apa gitu. Karena kalau motif hutang ke bank tidak pernah ya, jarang sekali terjadi hutang di bank, kepala banknya dibunuh gitu. Karena apa? Hutang di bank dengan membunuh kepala bank, hutangnya tidak habis, kayaknya tetap tercatat ya. Kemudian yang kedua, eksekutornya juga belum tertangkap. Apakah eksekutornya adalah para penculik ini? Kan belum tentu. Ketiga, yang harus diungkap lagi adalah siapa dalang dibalik ini semua, dalang dibalik motif ini. Siapa yang sebagai spionnya si pelaku gitu. Kok bisa tahu bahwa si korban pada saat itu keluar dari kantor berada di mall apa di mana itu ya? Polisi kini terus memburu pelaku lain dan juga berupaya mengungkap motif dari tindakan keji itu. Tim Liputan Kompas TV.